Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan batik ekoprint di praktikum kimia industri. Secara umum yang dinamakan dengan batik ekoprint adalah suatu teknik untuk memberikan warna dan corak pada media lain, kulit atau bahan lain dengan menggunakan bahan alami seperti bunga, daun, ataupun kayu. Bahan alam yang kita gunakan itu harus memiliki warna dan corak yang khas, sehingga nanti saat diaplikasikan ke dalam kain, dia akan memberikan corak yang sangat khas dan akan memberikan bentuk-bentuk alami dari bentuk daun-daunan atau bunga-bunga atau kayu yang akan kita gunakan. Teknik ini merupakan teknik yang sekarang cukup populer, sehingga banyak dikembangkan di dalam UMKM ataupun industri kecil yang ada di dalam masyarakat. Keistimewaan dari batik ekoprint yang pertama adalah tampilan motif batik, di mana tampilan motif batik itu bersifat unik karena motif yang dihasilkan itu tidak menentu, tergantung pada corak dari bahan alam yang kita gunakan, sehingga sifatnya eksklusif dan tidak pasaran. Yang kedua adalah nilai seni dan ekonomi. Batik ekoprint memiliki nilai seni dan ekonomis yang sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena dengan kita memanfaatkan bahan-bahan alam, kita bisa membuat corak-corak yang baru yang dia memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena kita tidak menggunakan bahan pewarna sintesis sehingga cukup mudah untuk direduksi untuk limbahnya. Selanjutnya adalah teknik ekoprint. Ada beberapa teknik ekoprint yang digunakan untuk pembuatan batik. Yang pertama adalah pounding atau dipukul. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana. Caranya adalah dengan meletakkan bahan alam yang akan kita transfer warnanya ke dalam kain, di dalam kain. Kemudian kita pukul-pukul kain secara merata sehingga warnanya dari dedaunan atau bunga yang kita gunakan atau yang kita atur di dalam kain itu dapat tertransfer dengan ke dalam kain. Nah, ini adalah cara yang sangat-sangat sederhana sekali. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara steaming atau dikukus. Caranya adalah dengan meletakkan daun atau bunga atau bahan alam yang kita inginkan ke dalam kain, kemudian digulung, diikat, dan dikukus. Kesulitan dari teknik ini adalah dari proses penggulungannya. Jika pada saat penggulungannya itu tidak merata atau tidak tidak merata, maka nanti kain atau bunga atau daun yang kita tata itu bisa rusak atau pindah posisi, sehingga nanti bentuk-bentuk yang kita inginkan itu tidak akan tertransfer ke dalam kain. Yang ketiga itu adalah dengan fermentasi, di mana bahan alam yang akan kita gunakan itu direndam dengan cuka sehingga akan memudahkan keluarnya tanin dari bunga atau daun, sehingga akan lebih mudah tertransfer ke dalam kain. Oke, selanjutnya adalah bahan alami. Tidak semua bahan alami yang tersedia itu bisa digunakan sebagai bahan batik ekoprint, karena hanya bahan-bahan alami seperti daun atau atau bunga atau batang saja yang memiliki kadar tanin yang sangat tinggi yang bisa digunakan. Jika kadar taninnya rendah, maka nanti warna dari bahan alami itu tidak bisa tertransfer ke dalam kain. Sehingga kita harus memilih bahan-bahan alam yang memiliki kadar tanin yang sangat tinggi. Persyaratan dari bahan alam yang harus digunakan, yang pertama adalah
tanaman yang beraroma tajam mengindikasikan memiliki pewarna alam. Jadi ada beberapa indikasi tanaman yang memiliki kadar tanin yang cukup tinggi. Yang pertama adalah tanaman yang memiliki aroma yang sangat tajam. Yang kedua, supaya bisa mengidentifikasi mana tanaman yang kadar taninnya tinggi, caranya adalah menggosokkan daun atau bunga pada telapak tangan, dan apabila meninggalkan warna, maka indikasinya dia memiliki kadar tanin yang cukup tinggi. Yang ketiga itu adalah dengan cara merendam dalam air panas selama 10 menit. Jika airnya itu berubah sesuai dengan warna tanaman yang kita rendam, maka kemungkinan kadar taninnya cukup tinggi. Nah, ini adalah beberapa indikasi ya bagaimana kita harus memilih tanaman yang harus memiliki kadar kadar tanin yang cukup tinggi. Ini adalah beberapa contoh bahan alami yang bisa kita gunakan untuk batik ekoprint. Yang pertama adalah daun jati. Ini akan memberikan warna merah, kemudian ada daun jarak kenyal. Ini warnanya nanti akan putih ya saat kita aplikasikan dengan kain. Kemudian ada daun kersen ini akan memberikan warna agak kehitaman. Daun pakis itu juga agak coklat kehitaman. Kemudian ada daun bodi, ini nanti warnanya agak hijau. Kemudian daun lanang itu juga agak akan memberikan warna kehitaman juga, coklat kehitaman, dan daun belimbing. Daun belimbing warnanya akan menjadi coklat kehitaman juga. Nah, daun-daun ini bisa kita atur, kita tata di dalam kain sehingga akan memberikan corak-corak yang sangat khas. Selain dedaunan, kita juga bisa menggunakan jenis-jenis bunga-bungaan yang memiliki warna-warna tertentu, misalnya warna kuning, merah, ataupun ungu. Jenis kain. Ada beberapa jenis kain yang bisa kita gunakan untuk pembuatan batik ekoprint ya. Akan tetapi tidak semua jenis kain itu bisa kita gunakan. Hanya jenis kain dengan serat-serat alami saja yang bisa kita gunakan. Misalnya adalah kain rangi, kain sutra, kain belaju, dan kain katun. Akan tetapi jika kita menggunakan kain-kain yang semi sintesis atau ada campuran serat sintesisnya, maka aplikasi warnanya itu tidak akan sempurna. Sehingga sebisa mungkin kita hindari penggunaan jenis-jenis kain dengan serat sintesis. Ini adalah proses pembuatan batik ekoprint dengan teknik gabungan, di mana kita menggabungkan beberapa teknik sehingga nanti transfer warna dari bahan alami yang kita gunakan itu bisa efektif. Yang pertama adalah menyiapkan kain bersih, kita letakkan di meja atau di lantai yang rata, sehingga kita istilahnya adalah memberikan alas rata dari kain yang akan kita buat batik. Kemudian kita letakkan daun atau bunga di atas kain, kita tata sesuai dengan selera kita sendiri-sendiri, mau dalam bentuk apa, atau misalnya kita aplikasikan daun dan bunga dan lain-lainnya di atas kain. Kemudian kita tutup dengan kain bersih, istilahnya adalah kita hanya menata di setengah bagian kain, kemudian setengahnya kita tutupkan di atas kain yang sudah kita letakkan dedaunan atau bunga-bungaan. Kemudian setelah tertutup, kita pukul-pukul secara merata, jangan terlalu keras cara memukulnya, jadi kita pukul-pukul secara merata sampai warna atau tanin dari bahan alami yang kita gunakan itu keluar. Akan tetapi kita harus berhati-hati jangan sampai bahan alami yang kita gunakan itu rusak. Jadi hanya dipukul ringan saja. Selanjutnya kita harus menggulung kain dengan bantuan pipa
ataupun kayu, ini harus hati-hati untuk bagian menggulungnya, kan jangan sampai ada kain yang menggelembung. Karena jika ada kain yang menggelembung, nanti aplikasinya juga akan terkendala. Bentuknya itu tidak akan bagus saat ada kain yang menggelembung. Jadi kita ikat, kita gulung, kemudian dalam pipa dengan hati-hati, kemudian baru kita ikat dengan kain. Nah, pengikatan ini bertujuan agar tidak ada pergeseran kain saat kita gulung. Setelah diikat, kita kukus kain selama 1,5 sampai 2 jam. Jadi sebelumnya kita sudah harus menyediakan kukusan. Setelah itu kita masukkan ke dalam rantang atau mungkin tempat untuk mengukus ya. Kita kukus selama 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu, ini dikukusnya dengan api kecil ya, jangan dengan api besar karena butuh waktu yang cukup lama. Dan juga harus selalu dipantau, jangan sering dibuka untuk tutup pengukusnya. Selanjutnya setelah dikukus, kita buka ikatan dan kita angin-anginkan, kita keringkan dengan menggunakan sinar matahari. Setelah kita keringkan, jika menginginkan warnanya itu lebih intensif, kita harus melakukan fiksasi melalui pembilasan dengan air tawas, ataupun air kapur, ataupun air tunjung. Nah, ini kita lakukan agar warna yang kita aplikasikan ke dalam kain itu bisa bertahan lebih lama. Setelah itu kita keringkan kembali dengan cara diangin-anginkan atau dijemur di bawah sinar matahari. Jika kita menginginkan kain dengan warna tertentu, misalnya tidak putih ya untuk kain dasarnya, maka sebelum kita aplikasikan dengan dedaunan dan lain-lainnya, kita harus mewarnai kain terlebih dahulu sesuai dengan keinginan. Nah, ini adalah proses fiksasi. Ada beberapa pewarna atau bahan fiksasi yang kita gunakan atau yang sering digunakan dan cukup mudah untuk ditemukan di berbagai pasar tradisional. Yang dinamakan dengan proses fiksasi yaitu adalah proses mengunci atau mengikat zat warna alam pada kain sehingga tidak mudah luntur dan memberikan efek warna sesuai zat fiksasi yang digunakan. Ini adalah contohnya di mana kita menggunakan pewarna alami kunyit jika kita merendamnya pada larutan yang berbeda, misalnya pada fiksasi tawas, fiksasi kapur, ataupun fiksasi tunjung, maka akan memberikan warna yang cukup berbeda. Dari pewarna alami kunyit dengan tawas, kita akan melihat warnanya lebih terang dibandingkan dengan kapur ataupun tunjung. Ini adalah beberapa cara fiksasi yang umum dilakukan. Saat kita menggunakan tawas, warnanya akan lebih cerah ya. Kemudian kapur itu kecerahannya sedang, sedangkan saat kita menggunakan tunjung, warnanya akan cenderung gelap. Begitu. Ini ada beberapa contoh dari batik ekoprint. Ada baju, kemudian sepatu, kemudian ada kain untuk sarung bantal, bahkan bisa diaplikasikan untuk pembuatan payung ya. Ini adalah payung hias. Kemudian untuk berbagai aksesoris, misalnya tas, dompet, dan lain sebagainya. Untuk produk-produk ini sering dipamerkan di pameran-pameran, baik itu untuk nasional atau internasional, karena memang produk-produk batik ekoprint merupakan teknik yang baru dan cukup unik, sehingga
ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman semua, bagi para industri kecil menengah untuk bisa menghasilkan produk-produk yang istilahnya adalah istimewa dan berdaya jual tinggi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bertemu pada kegiatan selanjutnya di Praktikum Kimia Industri bersama Prodi D3 Analisis Kimia UI.